Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, Selasa, tanggal 30 Juli 2024, kita kembali bertemu dengan renungan harian. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian bagi kita hari ini tertulis pada kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24. Demikian suara firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara saudara yang mau diduakan oleh pasangannya? Tentu tidak. Orang yang menduakan pasangannya tidak akan pernah bisa berperilaku adil kepada keduanya. Ia akan cenderung berbohong supaya tidak ketahuan bahwa ia memiliki kekasih yang lain. Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia mengabdi pada dua tuan, dia bisa saja membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, ayat ini merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit tentang hal mengumpulkan harta. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita diingatkan supaya jangan sampai menggantungkan hidup dan pengharapan kepada Mammon. Banyak orang menggantungkan harapannya pada harta kekayaan yang mereka miliki karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki kekayaan itu mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Apakah kekayaan itu perlu? Apakah harta itu perlu? Ya, tentu perlu. Kita setiap hari bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Biaya pendidikan anak-anak, biaya kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun desakan kebutuhan ekonomi dan harta cenderung membuat seseorang jatuh pada kesombongan dan hatinya pun terikat pada hartanya, bahkan membuat harta tersebut menjadi tuannya. Sehingga mereka akan terus mengumpulkan harta meskipun dari hasil kejahatan. Yesus menghendaki supaya kita lebih mengutamakan mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan kehendak Allah. Menggunakan apapun dan apa pada kita untuk menolong orang lain. Demikian hanya untuk satu Tuhan kita, yaitu Allah, yang menghendaki kita untuk selalu mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa di surga, Tuhan Yesus, mengucap syukur atas bimbingan firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Amin. Thank you for watching. Thank you for watching.